Oke, kembali bersama Anita Mai di Sport Today dan kali ini saya akan lanjut informasinya, tapi informasi yang lebih seru kali ini karena akan datang langsung dari narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Ada pembalap legend Indonesia, ada Mas Ahmad Jayadi bersama saya di sini. Halo Mas Jayadi, apa kabar? Halo, Sehat ya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, ini kita sangat bersemangat sekali karena MotoGP 2024 ini sudah di Yes. depan mata, sudah fix akan digelar 8 sampai 11 Maret 2024 di Lusail, Qatar. Iya. Tes pramusim sudah dilakukan, kemudian juga mungkin sudah ada prediksi-prediksi yang bisa dilihat dari kacamata seorang profesional gitu ya. Mas Ahmad, jadi mungkin kita akan langsung dulu nih untuk sebelum masuk ke situ mungkin sedikit aja sekarang kegiatan sehari-hari apa sih Mas? Sekarang kan sepertinya sudah ada hal menarik yang dilakukan setelah tidak membalap lagi gitu ya? Ya sekarang saya selain kesibukan kebetulan tetap ada di sirkuit. Jadi saya menjadi salah satu bersama teman saya Fred itu ikut balapan menggelar balapan Mandalika Racing Series di Oke. Mandalika. Juga ada tim balap saya jadi racing team yang bermain di Kejurnas bersama pembalap-pembalap muda. Kemudian juga menjadi komisi safety di Ikatan Motor Indonesia. Oke, ini artinya masih relate gitu ya, masih sejalan dengan Masih. apa yang sudah dilakukan selama ini. Berapa tahun Mas jadi pembalap? Kurang lebih 25 tahunan ya. Wah, berarti it's time to give back gitu ya untuk menciptakan pembalap-pembalap muda berbakat dari Iya. Indonesia pastinya ya. Oke, kalau ngomongin para pembalap muda pastinya MotoGP ini akan semakin seru karena ini adalah sebuah era baru bagi Marc Marquez gitu ya. Musim ini Marc Marquez tampil dengan casing baru gitu, dengan kuda besi yang baru juga. Pastinya orang-orang juga akan melihat bagaimana persaingan seorang senior, ibaratnya Marc Marquez yang sudah 6 kali juara dunia MotoGP harusnya Iya. bisa mengungguli para juniornya gitu. Iya, Tapi iya. kayaknya sejak 2020 performa Marquez kan sejak ada accident Accident, gitu ya, mm-mm. jadi menurun gitu. Mungkin secara general dulu nih Mas Jayadi, gimana prediksinya akan kehadiran Marquez dalam kancah MotoGP musim ini? Ya saya kira kita tahu bahwa Marc Marquez ini merupakan pembalap yang sangat-sangat menjadi ikon perhatian dunia ya, terutama di Betul. MotoGP. Tetapi di tahun ini akan bertambah seru lagi, bertambah ramai lagi. Kenapa? Karena dia masuk menggunakan motor Desmos Sedici di Ducati yang kita tahu bahwa motor ini memang yang udah mendominasi 2 tahun ke belakang. Ya, Tetapi apakah Marc Marquez ini pasti menang? Saya kira tidak juga. Tapi dengan teknologi sekarang yang udah sedemikian canggihnya, yaitu dengan mungkin dengan adanya traction control, Iya. semua segala macam membuat peran dalam tanda kutip pelan rider ini skillnya tuh nggak terlalu menonjol keluar. Artinya semua pembalap bisa punya kesempatan untuk bisa menang. ya. Di satu sisi hajatan balap ini, gelaran balap ini juga akan semakin rame karena dominasi dari pembalapnya dalam tanda kutip juga akan berkurang. Jadi akan terjadi fight yang begitu seru karena kekuatan mereka juga akan sama gitu. Kayaknya ini adalah hal yang disadari juga oleh Marquez karena Iya. ketika ditanya mengenai target dia di tahun 2024 di Qatar ini apa, dia bahkan nggak target untuk menang ya Mas ya. Iya. Apakah sepesimis itu Marquez di musim ini? Sebenarnya ini bentuk dari dia ya artinya nggak gegabah lah, nggak sombong dalam tanda kutip karena dia tahu bahwa dia pendatang baru menggunakan motor ini yang tentunya harus banyak belajar, Betul. adaptasi lagi. Dan tetapi juga dia sadar bahwa dengan datangnya dia masuk ke squad Ducati ini yang automatically akan membuat semangat pembalap lain. Iya. Terutama Pecco sang juara bertahan iya. pasti akan berbeda juga semangatnya. Begitu pula Jorge yang Jorge Martin pasti juga yang memang tahun lalu dia perform juga akan lebih gila lagi. Begitu pembalap-pembalap yang lain yang kita juga tahu bahwa di beberapa seri tahun lalu juga pernah juara walaupun dia tidak konsisten. Iya, iya. Artinya itu juga akan dengan datangnya Marquez akan membuat semangat baru pembalap yang lain. Oke. Yang pastinya balapan tahun ini akan jauh lebih rame. Rame ini karena ada Betul. Alex juga gitu kan ya. Kalau sama Alex persaingannya gimana nih Mas? Alex juga gitu. Alex dengan dia kemarin udah menggunakan motor ini juga kan udah lumayan perform Iya, walaupun iya. naik turun. Tetapi bukan tidak mungkin
kakaknya sendiri juga dia akan belajar bareng. Jadi motivasi Alex ini juga akan bertambah tinggi karena bukan nggak mungkin setiap sesi dia akan selalu discuss di mana kelebihan kekurangan mereka. Iya. Saling Dan mengisi begitu ya. saling mengisi. Dia ditambah lagi automatically si kakaknya juga akan saya yakin juga adaptasi Marquez beda nih, pasti kan dia lebih cepat. Bukan nggak mungkin juga selain kakak juga akan jadi coachnya jadi Alex sendiri. Bener gitu ya. Gitu kalau menurut saya. Coach personal gitu. Personal. Hari-hari tidur bareng, Iya. makan bareng, balapan bareng, satu tim semua bareng. Saya kira sih Pastinya akan punya. semakin solid begitu ya Makin mereka. solid. Tapi menarik nih yang seperti Mas Jayadi bilang tadi bahwa Peko sebagai juara bertahan ini akan memberikan atau akan termotivasi lebih lagi gitu Iya. dengan kehadiran Marquez. Nah ini Peko dan juga Jorge Martin ini kan jadi dua orang yang diidolakan lah gitu atau Iya. dijagokan gitu Dicap, akan juara gitu di musim ini gitu. Gimana Mas melihat ini? Itu tadi saya kira dengan kemajuan teknologi sekarang untung rugi ya. Iya. Kenapa? Kalau menurut saya ruginya adalah skill dari pembalap itu sendiri dalam tanda kutip nggak terlalu keluar. Iya. Jadi mungkin kalau bicara di atas kertas secara skill saya yakin Marc Marquez nomor 1 lah. Kalau seandainya motor ini tidak menggunakan teknologi yang traction control dan lain-lain, saya kira performa Marquez akan keluar dan akan lebih keluar. Tetapi karena dengan teknologi sekarang pembalap dalam tanda kutip di skill yang di bawahnya pun bisa akan lebih perform juga karena ketolong dengan teknologi itu. Jadi menurut saya secara chance mereka punya chance yang sama ya. Walaupun memang mungkin Peko akan lebih diunggulkan karena apa? Di tahun pertama ini Marquez harus perlu belajar dan Peko juga kan menggunakan teknologi terbaru factory team ya yang pastinya lebih fresh lah engine-nya, punya chance lebih tinggi. Gitu kalau menurut saya. Walaupun mungkin di akhir atau pertengahan series dan seorang Marquez pasti belajar cepat. Nah itu kalau misalnya kalau kita ngomongin seorang Marquez profesional, masa sih dia butuh waktu lama untuk beradaptasi gitu. Kira-kira tuh bakal finishnya kira-kira bakal berapa nih Mas? Karena kalau Marquez sendiri ditanya kan dia bilang kayak ya maybe 5 or 6 itu kayak udah oke lah gitu ya. Middle banget gitu targetnya. Kan menurut saya kalau melihat dari pretest kemarin di Qatar maupun di Sepang, betul. Saya melihat juga Marc Marquez memang mau belajar. Dalam artian dia tidak push 100%. Tidak ada namanya Marc Marquez itu, sorry ya, dia tuh nggak crash. Tapi saat praktis, dia akan push 100% motor dia itu pasti. Bahkan lebih. Tetapi di dalam race nanti dia akan bermain, dia tahu di mana dia akan bermain. Nah, tetapi Marc Marquez ini seperti juga menyimpan sesuatu nih. Karena 2 seri ini dia juga seperti wait and see, melihat dulu apa sih banyak sekali yang dipelajari. Bukan tidak mungkin di race Qatar ini juga dia mungkin akan perform. Apalagi gap dia sekarang pun walaupun pretest kemarin nomor 5 atau 4 berapa, tapi gapnya juga nggak sampai setengah second kan. Tapi bicara lap by lap, race pace dia balap kan konsisten banget. Saya yakin dia nggak akan keluar dari top 3 lah. Oke, jadi top 3 oke lah Marquez ya. Tapi ini kalau misalnya kita bahas Marquez tuh kan kayak nggak jauh-jauh lah ini ya sama Rossi yang sekarang sudah digantikan dengan sang adik gitu ya, ada Luca Marini. Mungkin boleh sedikit lah Mas Jayadi, Luca Marini kayak gimana? Karena kan si Luca Marini ini juga digadang-gadang nih akan lebih oke lagi karena dia juga punya skill untuk mesin gitu kan ya. Dia juga punya skill itu, jadi mungkin apakah teknologi yang Mas Jayadi sampaikan tadi itu akan malah kawin gitu loh sama skillnya dia? Kalau menurut saya sih ini proses ya buat HRC Honda gitu untuk Luca Marini dan John Mir. Kenapa? Karena setelah eranya Marc Marquez meninggalkan motor ini, jujur secara pengembangan saya kira zero ya jadinya karena Marc Marquez terlalu strong. Dia tuh naik motor tuh 110% gitu dari kemampuan motor. Begitu Marc Marquez accident, baru ketahuan lah bahwa motornya itu dalam tanda kutip kurang. Baru ketahuan tuh. Tapi kalau nggak ada accident malah nggak kelihatan ya Mas? Yes, jadi logikanya gini. Kita sebagai tim
motor ini juara terus, Iya. bahkan pole position. Mhm, mhm. Mau diapain lagi sih teknologinya? Betul, Sementara udah juara-juara Mhm, terus. mhm, mhm. Tapi kan ketahuannya itu tadi ketika Marc Marquez udah dalam tanda kutip performanya berkurang, dia ada accident, dan ketika diganti oleh pembalap yang lain, Mhm. kok kelihatan banget sih gapnya jauh. Beda gitu ya. Nah gitu. ya. Jadi artinya buat ARC sendiri, tapi menurut saya ini jalan yang bener. Wih, jalan yang bener. Kenapa? Karena dia akan ngembangin motornya, akan ketika berhasil Mhm. akan bisa digunakan oleh pembalap manapun. Oke. Memang mau tidak mau, suka nggak suka, ini proses mesti Iya. diambil. Oke. Tetapi bukan tidak mungkin kolaborasi antara dua pembalap ini akan menghasilkan motor yang baik. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena tahu bahwa HRC ini kan juga, Honda kan merupakan tim raksasa ya. Mhm. Dalam artian dari segi budget segala macam, saya kira no limit lah perwakilan dari Jepang yang paling kuat. Iya. Jadi riset apapun dia akan lakuin gitu. Oke. Walaupun mungkin tinggal kita lihat seberapa cepat Honda ini akan perform. Oke, siap. Thank you Mas Jayadi untuk ngobrol-ngobrolnya, prediksinya juga seru banget, kita nantikan bersama ya seperti apa MotoGP di sesi yang pertama begitu ya tahun 2024 ini. Thank you untuk kehadirannya di Sama-sama. studio Mas Jayadi. Oke, Sport Lover, video viral kali ini memperlihatkan bakat lain dari seorang petenis, Aryna Sabalenka.